Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Renungan hari ini berjudul Seriusnya Dosa. Saya ingat sewaktu kecil seorang pemuda aktivis gereja memperlihatkan bekas jahitan besar di daerah dada bagian tengah hingga perut kepada saya. Dia mengalami kecelakaan motor beberapa minggu sebelumnya. Ketika itu, dia tidak beribadah di hari Minggu seperti biasanya, namun bepergian bersama temannya. Peristiwa kecelakaan itu membuat banyak jemaat takut menggunakan hari Minggu sebagai hari rekreasi tanpa mendahulukan ibadah. Pertanyaannya, mengapa saat ini banyak yang tidak beribadah di hari Minggu, namun aman-aman saja? Apakah kecelakaan yang dialami pemuda beberapa tahun lalu itu hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan kehadiran di ibadah Minggu? Atau Tuhan pilih kasih? Kita dapat bertanya yang sama ketika membaca bahwa Ananias dan Safira seketika mati waktu mereka hendak menyampaikan persembahan dengan berdusta. Lalu, mengapakah banyak orang di masa kini membohongi jemaat dan pemimpin jemaat namun tetap aman? Demikian pula, banyak pemimpin jemaat aman-aman saja setelah membohongi jemaatnya. Lagi pula, ada banyak dosa yang lebih besar, tapi sepertinya mereka tetap bisa hidup tenang. Kematian Ananias dan Safira memperlihatkan bahwa Tuhan sesungguhnya sangat membenci dosa
sekecil apapun dosa itu menurut kita. Sebaliknya, sekali-kali kita tidak boleh memandang rendah penebusan dosa oleh Kristus dengan pengorbanannya yang sangat besar. Keselamatan kekal itu sangatlah mahal harganya, sehingga haruslah kita hargai tinggi dengan menjaga kesucian hidup. Mari kita hargai pengorbanan Kristus yang sangat mahal dengan menjaga kekudusan hidup kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.